Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita kaji pagi hari ini tentang menangisnya Rasul Salam ketika sang cucu meninggal. An-Nabi Zaid Usama bin Zaid Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubbihi wa bani hubbihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Zaid itu kunyah, nama panggilan. Beliau adalah Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah bekas budaknya Rasul SAW, sekaligus orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Usamah anaknya orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. Usamah cerita, Arsalat bintun Nabiyyi mengirim utusan putrinya Nabi SAW, itu Zainab bintu Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Isinya, inna bni qad ihtadhara fashhadna, sesungguhnya anakku sungguh telah datang kepadanya gejala akan meninggal, tolong hadirlah pada kami. Para salah Yukri alaihissalam wa yaqul, maka Nabi salam mengirim utusan balik, lalu titip pesan salam, sekaligus nambah pesan, innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma fala tasbir wala tahtasib. Isi pesan tambah adalah sebagai tasliyah, hiburan ketika dapat musibah, supaya tertata hatinya. Dijelaskan duduk permasalahannya, yaitu milik Allah apa yang ia ambil, milik Allah apa yang Allah berikan. Segala sesuatu ada jatah umur yang telah ditetapkan. Maka supaya sabar dan mengharapkan pahala. Farasalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha. Lalu Zainab bintu Rasulullah SAW ngirim utusan lagi, isinya sambil sumpah meminta pada Nabi SAW supaya betul-betul berkenan hadir. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal radhiyallahu anhum. Akhirnya beliau pun juga berangkat disertai oleh Sa'd bin Ubadah, disertai Mu'adz bin Jabal, disertai Ubay bin Ka'ab, disertai Zaid bin Thabit dan beberapa orang yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka. Farufi'a ila Nabiyyi sallam as-sabiyu fa'ata fi hajrihi wa nafasuhu taqaqa'u.
Akhirnya si bayi diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendudukkan di pangkuannya. Sementara nafas si bayi tersengal-sengal. Fafadat ainahu, maka dua mata Nabi Sallam berlinang-linang, mencucurkan air mata. Waqal, maka menanya si Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, selama hada, air mata apa ini? Tampak susah, menangis, bercucuran, tanya, air mata apa ini? Waqala, maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, hadi rahmatun, ini air mata kasih sayang, bukan air mata meratap, tapi air mata kasih sayang. Karena meratap itu tidak ridho lalu protes, sementara ini adalah rasa kasih sayang. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadih, ya Allah menjadikan rasa kasih sayang ini di hati hambanya. Wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadih, di riwayat yang lain di hati orang yang Allah kehendaki di antara hambanya. Wa innama yarhamullahu man min ibadihi arhama, maka dan sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada hambanya di antara hamba yang memiliki rasa kasih sayang. Muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmati pada keduanya. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, ketika seseorang menghadapi kematian anggota keluarganya, ada rasa panik, itu biasa. Karena cinta, mengalami masalah yang tidak biasa, harus berpisah dari yang dicintai, apalagi anak, maka itu butuh teman, butuh peneguh untuk menemani, memberikan masukan, pencerahan, maka itu butuh teman. Maka Zainab minta pada Nabi SAW tolong hadir, sekaligus untuk memberikan jalan keluar penyelesaian. Kadang orang itu panik, walaupun tahu pengetahuan bisa hilang karena kepanikannya, sehingga berbuat apa, kadang itu butuh teman pendamping. Apalagi orang hendak mati, butuh untuk ditunggui supaya bisa membimbingnya, sehingga si mayit ucapan terakhirnya nanti bisa dengan la ilaha illallah. Ini butuh pendampingan. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, sekira seseorang menunggui pada orang yang hendak mati bisa menyelesaikan, maka serahkan saja yang lain-lainnya ketika sedang sibuk, apalagi super penting, nanti bisa melaksanakan tugas. Tapi sekira belum, maka butuh pendampingan, memintanya bisa dengan sumpah. Demi Allah, saya minta kepada Allah supaya engkau berkenan hadir membantu kami. Nah, maka bila orang itu diminta dengan sumpah, jelas untuk kebaikan, penting dan mampu, bantulah. Maka akhirnya diminta dengan sumpah seperti itu, Nabi SAW pun juga hadir. Kemudian pelajaran yang ketiga, ada kondisi ikhtidor, proses nyawa mau dicabut, dan itu berat. Bukan semata yang dewasa, anak pun juga demikian. Sampai sang cucu tadi nafasnya pun juga tersengal-sengal. Ini menunjukkan berat, sehingga yang memandang menjadi iba. Sampai Nabi SAW rasa kasih sayang
melihat yang disayangi mengalami musibah ternyuh sampai bercucuran air mata. Maka air mata kasih sayang seperti itu tidak masalah. Itu bukan air mata ratapan, karena tangis itu macamnya banyak. Tangis yang masuk ke kategori ratapan ialah tidak ridho pada takdir, berburuk sangka pada Allah, nggak bisa ngambil pelajaran, lalu protes. Nah, protesnya itu bisa nangis ngeru-ngeru, bisa gulung koming, bisa ngacak-ngacak rambut, bisa teriak-teriakan yang gak karuh-karuan, ada yang gundul rambut, ada yang menaburkan tanah ke kepala, ada yang ngacak-ngacak rambut, ada yang reno-reno. Itu bentuk protesnya. Dan niyahah meratap itu haram. Bila sampai mati tidak tobat, nanti dibangkitkan di hari kiamat, bajunya itu dari belangki yang dicor panas gerujuk nih, seperti apa panasnya. Kemudian rompinya dari penyakit gudik, tambah panas, tambah gatel, gak karuh-karuan. Itu kalau meratap. Tangisnya Nabi Sallam dalam bentuk cucur air mata itu kasih sayang, dan itu boleh. Dan bentuk cucur air mata itu